Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara menjahit ataupun cara membuat celana kargo jumpsuit ataupun celana kodok ya teman-teman, yang lagi viral untuk di pasaran. Langkah yang pertama, kita akan menjahit di bagian resletingnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk lapisannya sendiri harus diobras di bagian jonglotnya dan golbinya ya teman-teman, harus diobras terlebih dahulu. Dan ini yang kita pasang terlebih dahulu di bagian golbi ya teman-teman. Jadi caranya kita jahit dari atas sampai ke bawah, lalu kita timpa seperti ini. Cukup satu jarum saja teman-teman. Oke, sesudah dijahit seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian jonglotnya, karena ini menggunakan resleting ya teman-teman. Ini untuk resletingnya sendiri resleting Levi's. Nah, kita jahit seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Untuk durasinya sendiri ini durasi full, makanya tonton dan simak videonya sampai habis biar nanti tidak gagal paham ketika Anda menjahit baju kargo jumpsuit ya teman-teman, ataupun baju kodok untuk baju wanita ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian jonglotnya sendiri sudah kita tempel di bagian resletingnya, baru kita tempelkan caranya dari bawah ya teman-teman, lalu kita setik. Untuk resletingnya sendiri ini untuk di sebelah kanan ya teman-teman untuk resletingnya. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memasangnya ke golbi teman-teman. Nah, kita pasang ke golbi. Jadi ini terbalik ya teman-teman, cara memasangnya beda dengan cara memasang resleting pada celana biasa teman-teman. Karena ini untuk baju kodok kita pasang dari sebelah kanan untuk ininya. Jadi posisinya nanti ini di sebelah kanan ya teman-teman. Untuk menimpa golbinya itu dari sebelah kanan, nantinya berada tepat di sebelah kanan. Lalu langkah selanjutnya kita akan matikan di bagian bawahnya. Nah, seperti ini cara memasang resletingnya. Nah, lalu kita matikan dari bawah seperti ini sampai ke bawah. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian menimpanya ya teman-teman. Untuk sebelumnya kita cekris terlebih dahulu di bagian bawahnya biar nantinya ketika kita setik itu enak. Nah, lalu kita akan menimpanya. Ini untuk memasang resletingnya seperti ini udah jadi. Lalu kita timpa dari atas. Ini untuk golbinya sendiri ini jadinya nantinya di sebelah kanan ya teman-teman. Untuk jadinya golbinya beda dengan celana-celana biasa teman-teman. Kalau untuk jumpsuit kita taruh nantinya posisi golbi itu di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menjahit di bagian golbinya sambil kita rapikan di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu langsung kita jahit sampai ke bawah, setik satu jarum saja teman-teman. Nah, lalu kita matikan di bagian ininya biar nantinya hasilnya kuat teman-teman untuk jahitannya. Nah, seperti ini. Ini udah jadi di bagian resletingnya ya teman-teman. Di bagian resletingnya udah jadi seperti ini. Untuk jadinya golbinya ini di sebelah kanan ya teman-teman, beda dengan celana-celana
lainnya, karena ini untuk celana kargo gym suit ataupun celana kodok. Nah, posisinya seperti ini untuk memasang resletingnya. Lalu di bagian atasnya kita rimbas biar nanti hasil kanan kirinya itu bisa sama. Oke, ini udah jadi seperti ini untuk di bagian resletingnya ya teman-teman. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, ini untuk resletingnya udah kita pasang seperti ini cara memasangnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kantong sampingnya ya teman-teman. Untuk kantong yang samping sendiri kita bikin kanan dan kiri teman-teman, jangan sampai salah. Kita bikin kanan dan kiri. Ini memang luar dalamnya ini terlalu agak sama ya teman-teman untuk bagian luar dalamnya. Nah, lalu kita akan jahit di bagian sampingnya. Untuk ukuran kantong samping sendiri kita jahit 1 sepatu saja teman-teman. Untuk polanya sendiri memang saya belum bikin karena terkendala faktor kesibukan ya teman-teman, karena terlalu sibuk. Nah, kita jahit seperti ini, tapi kapan-kapan insya Allah akan saya bikin tutorialnya cara membuat celana, pola celana ataupun pola baju. Nah, sesudah dijahit seperti ini lalu kita obras teman-teman. Nah, ini untuk sesudah diobras seperti ini di bagian kantong sampingnya. Lalu kita akan pasang kantong sampingnya. Nah, cara menempelkannya sendiri ini harus dari bagian luar teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan setik 1 jarum saja. Jadi posisinya yang kita setik ini posisi kantongnya kita setik seperti ini 1 jarum, biar hasilnya nantinya tidak ngerut di bagian kantongnya teman-teman. Karena untuk bahannya sendiri ini bahan melar, bahan levis tapi melar teman-teman. Nah, ini yang satunya sama, kita jahit di bagian kantongnya seperti ini. Harus dikasih cowakan ya teman-teman untuk kantong samping sendiri. Nah, lalu kita jahit di bagian kantongnya 1 jarum saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Nah, seperti ini. Lalu kita matikan di bagian kanan dan di bagian atasnya teman-teman, biar nanti ketika kita menjahit di bagian sampingnya dan di bagian atasnya nantinya akan dikasih lapisan itu bisa enak teman-teman, jadi tidak ribet. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk posisinya. Yang satunya sama, kita jahit juga di bagian sampingnya. Jangan terlalu kegedean teman-teman, asal nempel aja untuk jahitannya. Nah, seperti ini. Nah, di bagian atasnya sama, kita matikan juga untuk jahitannya di bagian atas. Nah, seperti ini. Ini posisi kantongnya udah jadi seperti ini ya teman-teman. Di bagian depannya sudah jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Udah jadi di bagian kantong sampingnya, kantong samping celana kargo gym suit ya teman-teman, ataupun celana kodok. Nah, di bagian depannya sudah kita pasang resleting juga, dan kantong samping seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lapisan atasnya teman-teman. Untuk sebelumnya kita bikin tali. Untuk talinya seperti ini. Ini tali yang kita akan pasang ring di bagian depannya teman-teman. Nah, ini untuk talinya kita jahit 1 jarum. Kita lipet bersih seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini.
Kita jahit 1 jarum saja, dan yang sampingnya juga sama, biar nanti hasilnya itu bisa bagus dan rapi teman-teman. Nah, 1 jarum saja seperti ini. Oke, setelah dijahit di bagian ininya untuk talinya, dan ini untuk lapisan untuk di bagian depannya, dan ini untuk ringnya teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian depannya untuk potongan depan lapisan depannya seperti ini. Jadi ini untuk di bagian depannya teman-teman. Nah, ini kita jahit matikan di bagian depannya, di atasnya resleting nantinya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masukkan di bagian talinya. Nah, sambil kita masukkan di bagian ringnya seperti ini. Untuk talinya kita cepitkan di bagian tengahnya yang sudah kita kasih tanda teman-teman. Udah kasih tanda di bagian tengahnya untuk potongannya sendiri. Nah, seperti ini kita bikin seperti ini. Nah, di bagian ininya kita bikin seperti segitiga ya teman-teman. Nah, yang satu sama harus kita berhadapan teman-teman. Kita bikin berhadapan biar nantinya hasilnya ada kanan kirinya ya teman-teman. Nah, caranya sama, kita masukkan di bagian talinya ini dan ringnya sambil kita jepit. Untuk di bagian tengahnya harus dikasih tanda di bagian depannya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah berhadapan seperti ini. Nantinya tinggal nantinya kita setik, kita balik di bagian lapisan depannya. Kita balik dan kita setik 1 jarum saja teman-teman. Kita setik 1 jarum. Nah, seperti ini. Jangan keliling di bagian sampingnya, nggak usah dijahit ya teman-teman, karena nantinya akan digabungkan, nantinya akan di samping teman-teman. Nah, seperti ini kita bikin. Nah, ini untuk di bagian depannya seperti ini teman-teman. Nah, yang satunya sama, kita jahit juga, kita balik. Nah, seperti ini kita jahit 1 jarum juga sama. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya udah jadi, lalu kita akan gabungkan dengan lapisan bannya teman-teman. Dengan lapisan bannya kita akan gabung untuk di bagian atasnya, atau lapisan bagian atas pada celana gym suit. Ini untuk sebelumnya harus diopras. Kalau ingin dilipat bersih juga bisa teman-teman, karena ini modelnya saya akan opras saja di bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang. Jadi posisinya ini harus ininya teman-teman yang dipasang di bagian lapisannya, jangan badannya, biar nanti enak. Nah, kalau teman-teman sendiri ada luar dalamnya, ini posisi yang buat di luar ini berada di tengah ya teman-teman, ataupun di atas. Kalau yang ini berada di bawah, karena nantinya akan dijepit untuk lapisan di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Yang satu sama, kita akan jahit sama, kita saling berhadapan. Jangan terlalu kegedean, cukup 1 sepatu saja teman-teman cara menjahitnya. Nah, seperti ini. Ini udah jadi untuk di bagian ininya. Lalu kita akan gabungkan dengan potongan badan depannya teman-teman. Nah, seperti ini.
Nah seperti ini. Nah lapisannya yang di bagian ini harus kita jahit ke badan depannya teman-teman. Cukup satu jarum sepatu saja teman-teman. Nah seperti ini sampai ke ujung. Nah di bagian ininya sama, di bagian sampingnya kita jahit, harus kita samakan untuk tingginya, resletingnya, biar nanti hasil di bagian kanan kirinya itu bisa sama teman-teman, tidak tinggi sebelah panjang pendek di bagian resletingnya teman-teman. Kita jahit sampai ujung seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan matikan untuk di bagian bawahnya nantinya teman-teman. Jangan disetik terlebih dahulu. Kita akan jahit di bagian depannya ini, di bagian depannya kita lipat seperti ini. Kalau ingin dilipat bersih tidak menggunakan obrasan juga bisa teman-teman, karena ini untuk dari tokonya sendiri, ini mintanya diobras di bagian lapisannya, makanya saya obras karena permintaan dari tokonya ya teman-teman. Nah seperti ini, lalu kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini untuk di bagian depannya. Nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian sini teman-teman. Ini pas di atas resletingnya. Ini permintaan dari tokonya, memang di bagian ininya atasnya kita lipat bersih, lalu di bagian ke ujungnya itu mintanya diobras teman-teman. Ini permintaan dari toko. Kalau teman-teman sendiri ingin membuatnya ini dilipat bersih semua ataupun diobras semua juga bisa teman-teman. Jadi jangan mengikuti untuk di jahitan ini teman-teman, karena ini permintaan dari tokonya seperti ini. Nah seperti ini, jadi di bagian depannya saja yang kita lipat bersih teman-teman. Nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian menimpanya ya teman-teman, untuk di bagian bannya. Nah seperti ini. Kita timpa pelan-pelan saja untuk pemula. Kita jahit muter ya teman-teman, keliling. Kita jahit keliling seperti ini. Nah yang satunya sama, kita timpa juga di bagian atasnya, satu jarum saja teman-teman, satu jarum keliling sambil kita rapikan di bagian bawahnya biar tidak nantinya tidak melipat di bagian bawahnya ya teman-teman. Nah seperti ini, kita jahit keliling. Nah seperti ini udah jadi di bagian lapisan depannya teman-teman. Udah jadi seperti ini untuk jadinya. Nah ini prosesnya seperti ini, cara menjahit celana jumpsuit kargo ya teman-teman. Nah seperti ini untuk di bagian depannya lapisannya ataupun bannya udah jadi seperti ini. Ada resleting di bagian depannya dan di bagian sampingnya ada kantong samping ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lapisan badan belakangnya teman-teman. Caranya seperti ini, kita jahit seperti ini. Di bagian tengahnya saja saling berhadapan karena nantinya ada kanan kirinya teman-teman. Nah ini seperti ini. Lalu kita setik satu jarum saja.
Nah seperti ini, udah kita jahit 1 jarum seperti ini. Lalu kita akan gabungkan untuk potongan lapisan badan belakangnya. Dan jangan lupa kita akan bikin tali dulu. Untuk talinya sendiri agak panjang, mengikuti nantinya untuk di bagian pundaknya sampai ke atas teman-teman, biar nantinya gabung dengan potongan badan depannya yang tadi yang sudah kita kasih ring. Mohon tonton dan simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar nanti teman-teman tidak gagal paham ketika lagi menjahit celana kargo jumpsuit ataupun celana kodok. Untuk bahannya sendiri ini bahan Levi's, tapi Levi's yang mulur ya teman-teman. Nah kita tembak saja seperti ini untuk di bagian tali. Nah seperti ini, cukup 1 sepatu saja. Untuk di bagian yang pertama ujung itu tadi kita lipat bersih. Nah sambil kita tarik, kita jahit sambil kita rapikan seperti ini, masukkan ke dalam, kita tembak saja. Usahakan menggunakan sepatu stick saja teman-teman. Kalau sepatu stick itu enak, tidak kita gonta-ganti. Nah yang satunya sama karena untuk talinya sendiri ada 2. Ini tali yang nantinya ke arah depan langsung ke belakang ya teman-teman, yang buat di bagian pundak. Nah kita lipat bersih saja seperti ini, kita tarik dari ujung ya teman-teman, karena untuk talinya sendiri agak panjang ini. Nah seperti ini, pelan-pelan saja. Untuk di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload cara membuat celana kargo yang lagi viral ya teman-teman, tapi bukan jumpsuit seperti ini, bukan celana kargo jumpsuit, celana kargo biasa, kantong 6 kalau nggak salah, kantong 6 ya teman-teman, sudah pernah saya upload tutorialnya. Nah lalu kita akan menjahit di bagian ininya sampai ujung. Jadi untuk di bagian ininya juga yang samping juga kita jahit. Nah seperti ini. Ini kalau kita menggunakan sepatu stick seperti ini enak teman-teman untuk cara pengerjaannya. Oke, udah jadi untuk di bagian talinya. Lalu kita akan pasang untuk di bagian lapisan badan belakangnya ya teman-teman. Nah seperti ini caranya, kita masukkan. Untuk ukurannya sendiri kita akan kasih tanda seperti ini saja, biar talinya itu posisinya berada di tepat di bagian tengah teman-teman. Nah kita jahit seperti ini. Nah ini talinya kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Jadi kita cepit yang sudah kita kasih tanda tadi. Nah, dan di bagian tengahnya harus kita samakan ini untuk di bagian tulangnya. Nah seperti ini. Lalu yang satunya talinya sama, kita pasang lagi di bagian ininya, badan belakangnya, lapisan badan belakangnya. Nah seperti ini. Lalu kita bikin segitiga. Nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita, nah seperti ini untuk posisinya talinya. Lalu kita akan setik 1 jarum saja teman-teman. Kita setik 1 jarum saja seperti ini. Kita setik sampai ujung ya teman-teman. Nah seperti ini untuk di bagian
lapisan badan belakangnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggabungkan badan belakangnya dengan lapisan di bagian atasnya teman-teman. Jadi posisinya nantinya kita akan gabungkan, dan untuk sebelumnya kita tempelkan dulu ini untuk di bagian ininya dengan lapisan badan ban teman-teman. Nah seperti ini. Karena ini untuk badannya sendiri, bahannya agak melar ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Jadi kita posisinya yang buat lapisan di bagian atasnya itu harus kita jepit dengan menggunakan ban ini teman-teman, bahan ban seperti ini. Lalu kita setik 1 jarum saja. Nah seperti ini, 1 jarum tapi menghadap ke bawah ke bannya teman-teman. Nah kita setik 1 jarum saja seperti ini, arahnya ke bawah. Untuk celana kargo Jamsit ini lagi viral untuk di toko-toko online ya teman-teman, lagi viral untuk modelnya. Oke, lalu langkah selanjutnya udah jadi ini untuk di bagian lapisan badan belakangnya. Lalu kita akan menempelkan dengan potongan badan belakangnya teman-teman nantinya. Untuk sebelumnya potongan badan belakangnya kita jahit terlebih dahulu, kita gabungkan di bagian potongan badan belakangnya, ataupun kita jahit di bagian selakangannya ya teman-teman. Nah ini untuk bahannya sendiri memang luar dalamnya agak sama teman-teman, luar dalamnya agak sama, jadi agak samar-samar. Nah posisinya ini yang buat di luar harus di atas yang ini, dan yang ini harus menghadap ke bawah untuk di bagian ininya. Ini bahannya memang agak sama teman-teman, jadi saya agak bingung. Nah seperti ini. Nah kita jahit sampai ke ujung. Sesudah dijahit seperti ini, cukup 1 sepatu lalu diobras ya teman-teman. Di bagian ininya diobras, dan ini sesudah diobras lalu kita setik dari bagian atasnya. Caranya kita setiknya dari bawah saja seperti ini, biar nanti saling berhadapan di bagian selakangannya bertemu dengan badan depannya ya teman-teman, potongan badan depannya. Jadi yang kita setik ini dari bawah seperti ini. Nah seperti ini udah jadi. Lalu kita akan tempelkan dengan lapisan badan atasnya teman-teman yang sudah kita bikin tadi. Nah seperti ini kita pasang di bagian bannya. Nah untuk di bagian depannya ini harus kita cekris seperti ini, biar nantinya ketika kita tempelkan dengan potongan di bawah itu bisa sama, berada tepat di bagian tengah. Kita setik 1 jarum saja teman-teman, 1 sepatu saja teman-teman. Nah sesudah dijahit seperti ini, lalu kita akan pasang di bagian karetnya. Untuk ukuran karetnya sendiri itu dari sampingnya sekitar 9 cm, kalau dijadikan itu sekitar 10 cm ya teman-teman, sekitar 10 cm untuk di bagian karetnya. Nah, saya lagi nyari patron. Nah ini untuk di bagian patronnya, ini dari ujung sini sampai ke tengah posisinya sekitar 9 cm udah jadi. Kalau ini dilebihin sekitar 10 cm ya teman-teman. Nah 10 cm biar nantinya di bagian sampingnya itu kan kepangan 1 cm, jadi posisinya 9 cm. Nah, kita matikan di bagian ininya karetnya. Jadi ini karetnya ini posisinya nantinya yang di karet ini di bagian tengahnya saja teman-teman. Nah yang ini kita lipat bersih seperti ini. Untuk ukuran karetnya sendiri sekitar
12 cm teman-teman. Jadi nantinya ketika udah jadi itu sekitar ketarik bahan itu sekitar 15 cm. Nah, yang ini sama, kita gunakan ini tanda patron ini, kita tarik di bagian karetnya seperti ini, lalu kita akan matikan di bagian tengahnya. Nah seperti ini kita masukkan di bagian karetnya. Nah di bagian ini kita lipat bersih seperti ini. Oke, sambil kita rapikan di bagian bawahnya. Dan ini udah jadi untuk di bagian karetnya. Lalu kita akan menimpa di bagian ininya teman-teman. Ini yang paling susah teman-teman, cara menjahitnya di bagian ininya. Usahakan karetnya sendiri ini ngolong ya teman-teman, jangan kejahit. Pelan-pelan saja sambil kita rapikan di bagian bawahnya. Ini posisi yang paling susah, apalagi saya beli karetnya ini salah teman-teman. Untuk karetnya sendiri tidak terlalu melar teman-teman. Jadi ketika kita tarik seperti ini dia karetnya mati. Kalau teman-teman sendiri cari untuk hasil yang lebih bagus, beli karet yang agak mahal sedikit teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa bagus di bagian ininya karetnya, karena ini karetnya agak kurang melar teman-teman. Nah kita jahit seperti ini, kita lipat bersih posisinya. Nah, paling susah untuk di bagian ininya cara menjahit karetnya, jadi harus ekstra pelan-pelan. Nah seperti ini, ini karetnya jadi hidup ya teman-teman, jangan ikut terjahit. Lalu kita akan timpa untuk di bagian tengahnya. Nah seperti ini, apalagi ini untuk bahannya memang tebal, bahan levis teman-teman, bahan levis. Nah kita jahit seperti ini di bagian tengahnya. Ini udah jadi untuk di bagian potongan badan belakangnya. Nah seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini. Kita jahit di bagian talinya. Untuk talinya sendiri seperti tali levis teman-teman. Jadi tali levis ban tinggal kita jahit jahit bersih saja. Kadang untuk celana-celana seperti ini kadang ada yang dikasih sabuk ya teman-teman, biar nanti enak. Nah seperti ini kita jahit di bagian talinya. Nah seperti ini udah jadi di bagian belakangnya teman-teman. Nah seperti ini untuk jadinya. Untuk di bagian belakangnya ada talinya seperti ini. Nah ini untuk potongan badan belakangnya udah jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggabungkan dengan potongan badan depannya teman-teman. Kita samping, jadi posisinya itu nyampinya langsung dari atas saja teman-teman. Nah, ini untuk kameranya terkena tangan saya tadi. Nah seperti ini. Kita gabungkan dengan potongan badan depannya seperti ini. Nah di bagian pinggangnya ini harus kita samakan, sekalian kita samping di bagian kantongnya. Makanya saya tadi bilang di bagian kantongnya harus kita jahit, kita matikan, biar nanti ketika kita menjahit di bagian kantong samping itu bisa enak ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya yang satunya sama caranya, kita jahit dari ujung ya teman-teman. Kita jahit dari bagian ujung. Nah seperti ini.
sambil kita rapikan. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita jahit sampai ujung juga teman-teman. Dan di bagian ininya setelah dijahit seperti ini, nantinya kita obras teman-teman, tapi di bagian selakangannya itu jangan diobras, jangan dijahit ya teman-teman, karena nantinya kita akan kasih kantong samping teman-teman. Kita akan kasih kantong samping, tinggal nantinya diobras. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kantong samping dan tutup kantongnya teman-teman. Nah, kita lipat bersih saja seperti ini, kita jahit lipat bersih. Kita jahit lipat bersih saja seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, yang satunya sama, kita jahit bersih teman-teman, seperti ini. Ini memang videonya durasinya agak panjang teman-teman. Yang penting teman-teman ketika menjahit celana kargo jumpsuit ini dan ataupun celana kodok itu enak, paham untuk cara menjahitnya seperti ini. Makanya nontonnya jangan di skip biar nanti tidak gagal paham ya teman-teman. Nah, ini untuk tutup kantongnya sama, kita jahit di bagian sampingnya saja seperti ini. Lalu kita balik seperti ini. Nah, yang satunya sama. Jadi memasangnya itu setelah diopres ya teman-teman. Nah, lalu kita akan setik satu sepatu teman-teman. Dan di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload cara membuat kantong gamblok ataupun kantong kimpul untuk celana kargo ataupun celana ABRI atau polisi ya teman-teman. Biasanya menggunakan celana kargo ataupun kimpul sudah pernah saya upload tutorialnya. Tinggal teman-teman cari saja di video saya sebelumnya. Dan ini untuk hasilnya setelah diopres di bagian sampingnya. Lalu kita akan tempelkan ke kantong sampingnya teman-teman. Untuk ukuran kantongnya ini dari potongan kantong di bagian atasnya, kita taruh di bagian atasnya sepatu ini. Nah, ini tandanya kantong di bagian atasnya, kantong samping, dan sampai ke ujung mesin ini teman-teman, ujung mesin. Nah, lalu kita jahit di bagian kantongnya seperti ini. Ini kantong biasa saja teman-teman, ataupun kantong segi empat seperti ini. Nah, kita lipat bersih saja. Untuk di bagian kantongnya harus berada tepat di bagian tengah ya teman-teman, untuk kantongnya, biar nanti hasilnya itu bisa bagus. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan tempelkan untuk di bagian tutup kantongnya teman-teman. Ini untuk tutup kantongnya harus sama di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat ke bawah seperti ini teman-teman. Untuk caranya cukup satu sepatu saja. Ini untuk di bagian kantongnya udah jadi seperti ini ya teman-teman, di bagian kantong di bagian tengahnya. Dan yang satunya sama, cara memasangnya harus berada tepat di bawahnya kantong sampingnya teman-teman. Kita taruh di bagian sepatu seperti ini. Nah, di bagian bawah ini teman-teman, ini kantong samping bagian atasnya, kita taruh di bagian bawahnya sepatu. Dan ini untuk memasangnya sampai ke ujung mesin teman-teman. Nah, seperti ini. Itu pasti sama untuk di bagian bawahnya. Kalau ingin teman-teman masih ragu, usahakan menggunakan kapur saja teman-teman, apalagi teman-teman baru pemula, biar nanti hasil di bagian kanan kirinya itu tingginya bisa sama. Kita ukur menggunakan sentian juga bisa, tinggal dikasih tanda kapur. Nah, lalu kita tinggal menempelkan ya teman-teman. Tapi itu pengerjaannya sangat lama teman-teman, apalagi kerja borongan di konveksi ya teman-teman. Itu kita nggak bakal dapat duit kalau kita kerjanya seperti itu.
Jadi kita cari cepatnya saja seperti ini. Nah, seperti ini kita matikan. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya udah kita pasang di bagian kantongnya. Langkah selanjutnya kita akan jahit samping, teman-teman. Kita jahit samping di bagian selakangannya. Di bagian selakangannya kita jahit samping satu sepatu saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Sambil kita samakan di bagian selakangannya harus kita samakan, teman-teman. Nah, kita jahit sampai ke ujung, teman-teman. Nah, seperti ini. Udah kita jahit seperti ini. Lalu langkah selanjutnya harus diopras di bagian sampingnya ini, teman-teman. Dan di bagian bawahnya kalau ingin dilipat bersih nggak usah diopras. Nah, ini untuk udah dijahit di bagian sampingnya. Tadi saya skip saja biar durasinya tidak terlalu lama, teman-teman. Nah, udah dijahit seperti ini. Dan di bagian bawahnya kita obras. Kalau ingin teman-teman dilipat bersih juga bisa, teman-teman. Nah, kita karena ini untuk diobras, kita lipat seperti ini saja. Nah, kita jahit di bagian kelimanya ini. Nah, seperti ini udah jadi. Yang satunya sama, kita jahit juga. Nah, diklaim seperti ini udah jadi. Nah, seperti ini ya, teman-teman, untuk jadinya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan kasih tali untuk di bagian depannya. Tadi saya lupa, tinggal kasih tali di bagian depannya ini. Nah, ini untuk tali seperti tali levis ya, teman-teman. Tali pinggang levis itu kan bikinnya seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal kita lipat bersih saja. Lalu yang satunya sama, kita bikin dua, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lipat bersih saja seperti ini, teman-teman. Oke, lalu di bagian ininya juga kita setik satu jarum saja seperti ini. Nah, ini udah jadi. Nah, ini untuk talinya ya, teman-teman. Lalu kita akan pasang untuk di bagian talinya. Kita bagi dua saja seperti ini karena ini talinya ternyata kepanjangan, teman-teman. Jadi kita bikin bagi dua saja seperti ini. Nah, seperti ini kita bikin talinya, kita pasang di bagian tengahnya, tengah depannya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang satunya sama, kita jahit juga di bagian ininya. Kita pasang di bagian talinya. Nah, seperti ini udah jadi, teman-teman, untuk di bagian talinya. Dan kita akan lihat untuk jadinya untuk celana kargo jumpsuit ya, teman-teman. Nah, seperti ini untuk jadinya. Di bagian atasnya itu menggunakan tali. Nah, dan di bagian ini untuk jadinya seperti ini ya, teman-teman. Dan di bagian depannya itu menggunakan kancing depan, teman-teman. Nah, di bagian depannya kita menggunakan kancing depan 3 untuk kancing jamur ya, teman-teman. Nah, seperti ini untuk jadinya. Ini untuk kancing jamur.
lubang kancing jamur ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini cara menjahit celana kargo gym sweat ya teman-teman, ataupun celana kodok yang lagi viral di pasaran ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.